semua, perkenalkan nama saya Huter Lindiani Raja Jawa, asal Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada bagian isi, sejarah dan proses geologi. Bumi terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Bagian terluar yang kita tinggali sekarang disebut dengan kerak bumi. Proses pembentukan muka bumi melalui serangkaian peristiwa yang membentuknya selama ribuan tahun. Proses geologi yang membentuk permukaan bumi terdiri dari dua cara, yaitu proses dari dalam atau endogen. Proses endogen yaitu berasal dari tenaga tektonik atau diatropisme, aktivitas vulkanik, dan gempa bumi. Yang kedua, proses dari luar atau eksogen. Proses tenaga eksogen meliputi pelapukan, erosi, dan sedimentasi. Bentang alam. Bentang alam yang ada di lingkungan sekitar saya adalah sungai. Sungai ini masyarakat menyebutnya dengan sebutan kali dendeng. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sungai dapat terbentuk. Sungai terbentuk dari beberapa cara. Yang paling umum adalah karena adanya air hujan, gletser, dan salju yang mengalirinya. Jadi, sungai yang terbentuk dari air hujan yang meresap masuk ke tanah, air yang masuk ini nantinya mencapai lapisan tanah yang kedap air atau tidak dapat ditembus oleh air. Air yang meresap ini akhirnya sebagian menjadi air tanah yang muncul kembali ke bagian permukaan yang lebih rendah, membentuk aliran yang bergerak menuju laut yang disebut dengan sungai. Jenis batuan. Ada beberapa jenis batuan yang ada di sekitar sungai ini. Yang saya akan jelaskan adalah batu apung. Batu apung adalah batu yang kaya akan gelembung yang bisa mengapung di atas air. Batu ini diproduksi ketika magma mengalami penurunan suhu dengan cepat. Flora dan fauna. Tumbuhan yang ada di sekitar sungai ini seperti yang ada di belakang saya: teratai, eceng gondok, kangkung, dan pohon beringin. Hewan yang ada di sekitaran sungai ini seperti ikan, udang, alga, dan serta hewan air tawar. Analisis rentan bencana. Pada daerah sungai ini dapat memungkinkan terjadinya banjir besar ketika curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan terputusnya jalur transportasi antara Desa Nolbaki dan Desa Olput. Pemanfaatan lahan. Sungai ini masyarakat sekitar memanfaatkan sebagai tempat beraktivitas seperti mencuci pakaian, mencuci kendaraan, mandi, memancing, dan bagi para petani menggunakan air sungai ini untuk menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. Saya akan mewawancarai seorang narasumber yang ada di lingkungan sungai ini. Kak, bencana apa yang sering terjadi di sungai ini? Musim sekarang itu musim hujan, biasanya debit air sampai tinggi dan biasanya terjadi banjir di sini. Apa harapan kakak agar tidak terjadi banjir? Harapannya ke depannya kali ini diperluas atau tambah keroncong supaya masyarakat di sekitar sini sonde kena imbasnya dari banjir tersebut. Terima kasih.